mulai pembukaan.
Kementerian Sosial bersinergi dengan Perumbulok untuk mendistribusikan bansos beras kepada 10 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di seluruh Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia akan melakukan analisa pola penyebaran COVID-19 pada tenaga medis mengingat tingginya angka kematian dokter akibat virus tersebut. Wakil Ketua Umum PBID, Adib Kumaidi, mengatakan bahwa hal ini bisa merujuk pada potensi-potensi resiko di dalam pelayanan maupun komunitas, termasuk apakah ada faktor komorbiditas. Sebab dari data yang meninggal, ada juga tenaga medis yang tidak melakukan penanganan secara langsung. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Sesaat lagi, Smart Listener kami temani di acara Palembang Insight. Kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel turut didukung oleh Kopi Benua 100% asli Semendo Blend. Salam jumpa dan selamat mengikuti. Kini saatnya kita ikuti Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore warga Palembang. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Dan senang sekali saya Fernando Oktareza dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Palembang Insight untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2020. Dan Smart Listener, tentunya selama 1 jam ke depan hingga pukul 4 sore nanti kami akan menyajikan perbincangan yang menarik, inspiratif dan juga edukatif, tentunya bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Baik, Smart Listener, pandemi COVID-19 yang telah mewabah ke seluruh dunia dalam beberapa bulan terakhir turut berdampak terhadap seluruh sektor, salah satunya sektor UKM. Di Kota Palembang sendiri, sejak pertama kali wabah COVID-19 muncul, sektor UKM benar-benar terdampak. Namun secara lambat laun, sejak diterapkannya new normal, sektor UKM di Kota Palembang secara bertahap mulai bangkit. Lalu, upaya seperti apa yang akan dilakukan pelaku UKM di Kota Palembang dalam membangkitkan kembali bisnis yang mereka geluti di tengah pandemi saat ini? Untuk itu sudah hadir di ruang dengar Anda pada kesempatan kali ini 3 narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama kita sapa dulu, ini adalah pelaku UKM sekaligus owner Cek Mole. Ini ada Mbak Yeni Anggraini. Selamat sore Mbak Yeni. Sore. Oke, didekatkan lagi Mbak Yeni mic-nya. Siap. Apa kabar Mbak Yeni? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, dan di sebelah Mbak Yeni ini ada co-host kita, redaktur Tribun Sumsel, ada Mas Hanafi Jal atau kita akrab sapa Bang Hanafi. Selamat sore Bang Hanafi. Selamat sore. Akhirnya berjumpa ya kita ya. Ya. Dan ini narasumber kita juga nih Bang Hanafi. Ini food vlogger Sumatera Selatan di konten Tribun Sumsel ya, Lemak Nian. Oh, ada Bang Sadam Hussein. Selamat sore Bang. Selamat malam. Selalu melawak Bang Sadam ya. Ini pertemuan kedua ya Bang Sadam ya. Setelah tahun kemarin kita pernah talk show Palembang Insight juga ini. Kemarin bareng Kepiting Center. Oh iya. Lupa ini Bang Sadam. Latue. Oke, baik, untuk Smart Listener yang ingin berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di via WhatsApp kami di 081178010018. Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang karena siaran ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, mungkin sebelum ke Mbak Yeni, karena topik yang kita bahas ini strategi UKM di tengah pandemi. Kita ke Bang Hanafi dulu selaku redaktur Tribun Sumsel yang memang lumayan cukup aktif ya bergerak memantau sektor-sektor UKM khususnya di bidang kuliner nih, Mbak Yeni. Bang Hanafi, kalau melihat
perkembangan sektor UKM di tengah pandemi. Bang Hanafi melihat bagaimana nih perkembangannya Bang Hanafi sejak muncul wabah corona, Bang Hanafi silakan. Iya. Memang ini dampaknya besar sekali ya, Mbak Yani mungkin paham ya. Dia juga sebagai ketua aspek ya. Jadi banyak sekali pelaku kuliner ya atau UMKM yang mereka punya usaha kuliner tapi sangat terpuruk dengan kondisi seperti saat ini ya. Kenapa? Karena itu tadi, jadi masyarakat sudah dilarang keluar rumah waktu awal-awal gitu ya. Kemudian ekonomi masyarakat juga terpuruk ya. Banyak yang dirumahkan atau bahkan di PHK. Itu menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Dan tidak sedikit juga yang akhirnya tutup ini pelaku-pelaku usaha ini. Dan alhamdulillah semenjak kita ada upaya pemerintah untuk new normal ya, walaupun kondisi Palembang masih zona oranye ya sekarang ya. Benar, sempat zona merah dan kemudian oranye, merah lagi dan oranye sekarang. Pergerakannya fluktuatif ini Bang. Ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai membaik ya, sudah mulai membaik. Jadi artinya memang bisnis ini tidak harus istilahnya menyediakan tempat untuk makan ya, karena itu masih sebenarnya sebelumnya memang sempat dilarang. Sekarang sudah boleh sebenarnya ya untuk hadir langsung atau datang ke tempat-tempat makan asal tetap menjaga protokol kesehatan. Tetapi pola bisnisnya berubah gitu ya. Jadi biasanya jual di tempat, ada orang datang, sekarang makan. Sekarang tidak lagi banyak jual, tapi dia menggunakan ya, seperti itu. Iya, media online ya. Nah itu kita lihat. Jadi kalau misalnya di kawasan Pak Jo itu ya, banyak sekali kafe-kafe yang muncul ya, kafe-kafe kecil, tempat nongkrong ya, kedai kopi gitu ya. Itu banyak sekali yang muncul. Tapi semenjak kasus COVID itu tutup, ya tutup. Itu dampaknya yang besar. Tapi sekarang sudah mulai buka kembali, sudah mulai bergairah ya, sudah mulai bergairah karena juga masyarakat mungkin sudah bosan juga lama-lama di rumah gitu ya. Kemudian juga pemerintah sudah membolehkan ya, sudah membolehkan. Begitu juga aktivitas-aktivitas pemerintahan dan swasta juga sudah mulai mereka beraktivitas di luar. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan outdoor yang sudah boleh asal tetap menjaga protokol kesehatan. Begitu juga tingkat hunian hotel ya. Benar. Sudah sekitar 70% ya. Sudah artinya membangkit ini. Sudah kelihatan gairah bisnis di masyarakat itu sudah mulai kembali. Dan ini harapan kita memang kondisi Palembang ini semakin membaik sehingga berubah lagi nanti dari zona oranye ke zona hijau kuning ya. Ya seperti itu. Walaupun memang kita tidak bisa memprediksi nih sampai kapan ya. Sampai mungkin ditemukannya vaksin virus COVID ini sehingga memang benar-benar nanti kasus pandemi ini bisa dikendalikan. Oke, baik. Berarti memang Mbak Yeni, menurut Bang Hanafi ini memang pandemi COVID-19 untuk pertama kali muncul ini memang turut berdampak terhadap sektor UKM, apalagi khususnya di bidang kuliner. Tapi semenjak adanya penerapan new normal yang diberikan pemerintah ini, sektor UKM sudah mulai berusaha bangkit ya, seperti itu. Nah, untuk dampak pandemi COVID-19, mungkin kita minta ceritain dulu sama Mbak Yeni selaku owner Cek Mole dan juga salah satu pelaku UKM yang sangat sukses ya di Kota Palembang. Mbak Yeni, ini bolehlah cerita sedikit. Pernah nggak sih terfikir ini pandemi COVID-19 mulai mewabah di Palembang ini bulan Maret ya? Pernah nggak kepikir situasi seperti ini bakal terjadi Mbak Yeni? Boleh diceritain Mbak? Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandemi COVID ini adalah wabah yang secara bukan nasional saja kan, namanya pandemi namanya jadi mendunia gitu kan, mendunia. Jadi semua tidak ada terpikir ke arah yang sampai sekarang terjadi gitu. Semua sektor ya, bukan UMKM saja, semua sektor gitu. Nah, UMKM ini sangat berdampak kritis. Kenapa dikatakan kritis? Kita back ke belakang waktu tahun 98 itu juga ada krisis, krisis ekonomi ya, krisis ekonomi. Tetapi UMKM
maksudnya belum pertama kali itu belum berdampak sama sekali dengan UMKM. Karena apa? Karena tidak ada social distancing di situ di tahun itu gitu. Di tahun 98 tidak ada social distancing, hanya ekonomi saja yang bermasalah gitu kan. Nah, kalau kondisi sekarang ini semua sektor baik itu pariwisata, ekonomi dan segala macam itu semua berdampak. Jadi UMKM sangat berdampak. Karena apa? Karena UMKM ini kan modalnya tipis, modalnya sedikit. Jadi ini yang kami rasakan luar biasa. Jadi turun drastis omset itu mulai bulan Maret. Saya ingat waktu itu 18 Maret sudah dinyatakan tidak boleh ya membuka secara umum gitu kan. Social distancing, terus harus tetap di rumah, tidak boleh keluar kemana-mana. Itu mulai 18 Maret sampai dengan baru-baru ini diperbolehkan untuk new normal. Tetapi tidak seperti semula, karena new normal kan kembali beraktivitas. Nah, kondisi kemarin 3 bulan kemarin itu sangat parah yang kami rasakan, khususnya saya juga sebagai pelaku usaha. Saya mempunyai 2 strategi penjualan kan, offline dan online. Gitu. Offline saya punya outlet, punya toko yang 2 shift, malah 3 shift, sarapan pagi, siang dan malam. Nah, pada saat kondisi pandemi itu operasional kan tinggi, bengkak, SDM juga bengkak. Mau tidak mau daripada semua hancur, jadi strategi dengan sangat berat kita rumahkan. Dan juga toko kita tutup. Toko kita tutup yang tadinya 3 shift pagi, siang, malam, kita buat hanya 1 shift dan itu pun hanya bisa take away. Jadi pesan antar. Bagaimana dampaknya itu sangat terasa sekali. SDM dirumahkan, sedih, ya mau tidak mau kan itu keadaannya. Ya perjalanan waktu kita harus realistis kan. Dengan kondisi seperti ini tidak boleh berdiam diri. Apa kreativitas yang kita pikirkan gitu kan. Tadinya makan yang langsung makan, ready to eat lah istilahnya tuh kan. Kita berpikir mencari kemasan yang higienis, yang orang berani membeli produk kita dengan berpikir, oh ini bersih gitu kan, oh ini kemasan baik, aman untuk dimakan. Itu strategi, mungkin nanti kita jelaskan lebih lanjut untuk strategi. Mbak Yeni, saya ingin tahu juga kan Mbak Yeni sebagai ketua aspek ya, berapa banyak sih anggota seluruhnya berapa Mbak? Untuk saat ini 130-an kurang lebih. Dari 130 kira-kira berapa yang mereka sempat tutup gitu ya, tutup gara-gara ini, dan sejak kapan mereka bangkit? 80% omset, 80% yang tutup, yang offline yang tutup, dan kondisi menurunnya omset itu kurang lebih 70%. 70%. Wow. Kurang lebih. Ini memang sangat berdampak sekali memang Bang Hanafi. Luar biasa. Benar sekali, karena apalagi kata Mbak Yeni tadi, semenjak munculnya COVID ditetapkan sebagai pandemi dan new normal diterapkan, ini Mbak Yeni sudah mulai merumahkan karyawan, mengurangi jam operasional. Nah, mungkin di segmen kedua nanti ini Bang Sadam, Bang Hanafi dan Mbak Yeni kita akan menanyakan sama Mbak Yeni strategi apa lagi yang Mbak Yeni lakukan ini untuk mencoba fight. Karena ini pemerintah sudah mulai memperbolehkan kembali untuk pelaku UKM membuka kembali bisnisnya dengan penerapan protokol kesehatan. Kira-kira strategi apa yang diterapkan oleh Mbak Yeni? Untuk itu selengkapnya akan kita bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Palembang Insight. Palembang Insight. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat,
Misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Ini asik banget deh. Ganggu aja. Lagi ngapain sih? Ini aku lagi dengerin lagu di radio favoritku lewat aplikasi Svara. Svara? Apaan tuh? Svara ini aplikasi karya anak bangsa. Di sini kamu bisa dengerin radio, musik, dan podcast favorit kamu. Selain itu, di Svara kita bisa live chat sama penyiarnya dan bisa komenin kontennya juga. Keren kan? Keren banget. Selain itu apa lagi? Banyak deh. Kamu belum download Svara? Buruan aja download sekarang. Karena Svara mau bagi-bagi hadiah sampai puluhan juta rupiah. Wah, seriusan? Serius dong. Caranya gimana? Download Svara via Play Store atau App Store di smartphone kamu. Dan follow juga sosmednya di @svara_official. Nanti info lebih lanjutnya ada di sana. Siap. Langsung nih aku download Svara. Sip, mantap. Download Svara, SVARA, dan dapetin hadiah total jutaan rupiah. Penasaran? Yuk download dan pakai Svara sekarang. Ice, ini tolong fotokopi ya. Iya, Pak. Jangan lupa telepon klien sama dokumen tolong siap sebelah. Satu lagi tolong meeting. Jangan pesan Iya, Pak. Ice. Bikin santai aja. Kopi Benua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight. Untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2020, dan kita masih membahas strategi UKM di tengah pandemi dengan 3 narasumber ya yang sudah hadir di ruang dengar Anda. Ada Mbak Yeni Anggraini selaku owner Cemole atau pelaku UKM. Ada Bang Hanafijal, ini redaktur Tribun Sumsel, dan yang terakhir ada Mas Sadam Hussein selaku food vlogger. Baik, tadi di segmen pertama Smart Listener kita juga sempat mendengarkan pembahasan dari Mbak Yeni mengenai dampak pandemi yang memang sangat berdampak sekali untuk sektor UKM khususnya di Kota Palembang, karena sejak adanya pembatasan sosial ini memang cukup mempersulit ya para pelaku UKM untuk memasarkan produk-produk yang mereka jual. Nah, ini mungkin sebelum kita membahas tentang strategi yang dilakukan Mbak Yeni untuk membangkitkan kembali usaha yang beliau lakukan, ini kita ke Bang Sadam Hussein nih selaku food vlogger yang juga turut memiliki peran penting juga dalam mempromosikan ataupun juga membantu sektor UKM ini supaya tetap bangkit dan juga pemasarannya lebih mudah, karena promosi dari food vlogger yang memang sangat berpengaruh juga ya sebagai influencer. Bang Sadam Hussein, selamat malam. Selamat malam lagi. Ini Bang Sadam, pandemi ini memang sejak bulan Maret memang sudah berdampak. Kalau Bang Sadam melihat ini
kita masih tetap melakukan review makanan dari bulan 3 itu, Bang? Kalau dari bulan ketiga waktu awal-awal corona masih mulai sampai ke, kalau nggak salah dari April sampai ke Juni, itu kita emang sedikit mengurangi karena memang satu juga hampir sebagian besar resto atau pemilik usaha itu menutup pada saat itu. Jadi memang kita mengakalinya dengan mengganti konsep gitu kan. Jadi nggak langsung review ke lokasi, tapi emang pada saat awal-awal corona itu kita sedikit mengurangi aktivitas keluar karena emang kaget juga gitu kan, karena kita biasa bikin YouTube keluar tiba-tiba ada corona, ya kita ngeri juga gitu kan. Jadi nahan diri lah sekitar 2-3 bulan. Jadi mostly syutingnya kalau nggak di rumah di kantor gitu. Masih tetap makan berarti ya? Masih, tapi tidak porsi besar. Oke, baik. Bang Sadam sebagai influencer yang juga memiliki pengaruh yang sangat penting ya dalam memajukan sektor UKM khususnya di bidang restoran. Mas Sadam melihat ini peran influencer ini dalam memajukan sektor UKM seperti apa, Bang Sadam? Kalau peran itu sangat besar ya, Mas, karena emang mostly hampir sebagian besar pengusaha UMKM itu kan kena dampak yang memang benar-benar signifikan. Yang pasti kehilangan pelanggan, omsetnya turun gitu kan. Bahkan pelanggan setia pun juga satu persatu ngehilang gitu kan. Bahkan ada yang sampai tutup, ada yang sampai relokasi, ada yang sampai harus ngubah konsep kan. Bahkan ada salah satu pengusaha UMKM yang sampai dia beralih profesi gitu, yang pernah saya temuin gitu. Kalau untuk influencer sendiri memang mostly teman-teman influencer di Palembang pun juga satu mindset, dalam artian mereka berusaha untuk bagaimana caranya membantu pemerintah untuk ikut menolong teman-teman UMKM ini gitu. Makanya waktu di pertengahan corona kan sampai detik ini pun juga pihak pemerintah kan juga menggandeng teman-teman influencer dan Tribun sama Seripo juga kita berkomitmen bahwa untuk UMKM kita akan membantu gitu kan, asal menghubungi gitu kan. Jadi sifatnya kayak kita menolong teman-teman UMKM biar bisa survive lagi, karena memang media promosi terutama dari teman-teman influencer itu memang sangat besar kan. Jika satu orang aja followersnya ada 1000 gitu kan, bayangin kalau misalnya teman-teman influencer ada sekitar 5 orang yang nolong, itu udah banyak gitu kan. Nah jadi emang teman-teman influencer di sini bahu membahu nolong teman-teman UMKM gitu. Jadi kadang misalnya teman-teman UMKM kalau di Lemak dan OI sendiri sering ngejapri gitu kan, Mas bisa bantu kita nggak untuk promosi? Oh insya Allah bisa Mbak gitu kan, asal dia UMKM yang memang terdampak gitu kan, insya Allah kita bantu gitu. Oke, siap. Berarti ini setelah penerapan new normal dan juga pemerintah juga sudah memperbolehkan, ini mulai berlangsung lagi ya syuting untuk Lemak Neno ya? Alhamdulillah udah mulai, waktu Juli kita udah mulai keluar lagi gitu kan. Kita kunjungi lagi beberapa resto dan kita juga sempat ke beberapa titik di kota Palembang juga, cuman emang kalau sekarang sih syutingnya misalnya kalau biasanya dulu di Rame gitu kan, sekarang minggir-minggir gitu. Kayak kemarin kita syuting di Kambang Iwa. Minggir-minggir ke dapur. Kayak kemarin syuting di Kambang Iwa, kita nyari jajanan daerah, kita sampai harus nyari tempat yang sepi dulu kan. Kemarin di pinggir kolam kan, hampir nyebur Ira di situ. Ya sekarang Lemak Neno ini lebih merambah ke ini ya, jajan tradisional kalau saya melihat di YouTube Tribun Sumsel ya. Lebih ke ini sih, lebih ke street food sih. Street food ya. Tapi nggak menutup, masih di resto juga gitu. Oke, baik. Berarti sudah mulai mulai berlangsung ya, syuting-syuting kembali. Karena kalau kita nggak syuting lagi, nggak naik subscriber gitu. Oke, baik Bang Sadam. Ini kita kembali ke Mbak Yeni nih Bang Sadam. Tadi Mbak Yeni akan membahas strategi. Strategi yang dilakukan Mbak Yeni selaku pelaku UKM yang bergerak di bidang kuliner. Ini Mbak Yeni, strategi seperti apa nih yang Mbak Yeni lakukan supaya mendongkrak penjualan ya? Apalagi karena sekarang sudah mulai bertahap, pemerintah juga sudah memperbolehkan untuk membuka kembali outlet-outlet. Silakan Mbak Yeni. Ya, terima kasih. Betul yang dibilangin Bang Sadam tadi, itu perlu kolaborasi. Jadi kami UMKM ini sangat butuh, apalagi saat sekarang kan yang dibutuhkan digital marketing, medsos. Itu kami sangat membutuhkan beliau-beliau ini gitu, beliau-beliau ini yang untuk mempromosikan produk-produk kami. Tapi dengan catatan kita sudah minta tolong mempromosikan dan kita internal sendiri itu harus menjaga nama baik, menjaga branding kita gitu. Kita sudah dipromosikan Bang Sadam sudah keluar kemana-mana gitu kan. Follow-nya sudah semakin banyak, tetapi pada waktu orang memesan produk kita kok beda ya? Kecewa antara yang dipromosikan dengan hasil itu berbeda jauh. Nah, itu apa namanya, kewajiban kami sebagai UMKM itu untuk menjaga kualitas produk yang kita hasilkan.
kalau kita mau survive, mau bertahan, kita harus fokus untuk menjaga kehigienitasan produk kita dan kualitas dari produk kita. Nah, itu yang PR yang mungkin bisa saya sharing ke teman-teman UMKM lainnya gitu kan. Kenapa Cek Mole itu maksudnya alhamdulillah sampai sekarang masih survive gitu kan. Pertama, kita merubah strategi dan kolaborasi tadi, menjaga internal kualitas kita. Terus juga kita merubah konsep pemasaran. Tadinya konsep pemasaran kita mungkin untuk rapat-rapat, untuk orang datang, oleh-oleh dan segala macam. Kita merubah karena kita berubah kemasan menjadi yang higienis dan juga pempek ini kan sangat digemari secara nasional ya, bukan hanya Palembang saja. Jadi kami juga sudah survei, rata-rata persentasi naik di saat pandemi ini dengan turunnya omset kita. Tapi merambah naik, berubah konsep naiknya kemana? Ke luar kota. Gitu. Jadi luar kota itu sangat besar sekali kenaikan omset kami, khususnya pedagang-pedagang pempek ya. Orang butuh di luar kota itu makan pempek, tetapi yang higienis, gitu, yang higienis. Makanya sekarang ada vakum dan segala macam gitu kan, kemasan frozen gitu ya. Frozen. Jadi frozen food ini itu salah satu strategi bisnis yang sangat digemarin selain misalnya masker atau alat-alat kesehatan lainnya gitu kan. Nah, frozen food itu. Jadi kita harus kreativitas dan juga kita harus jeli menangkap peluang ini. Dengan catatan tadi kita udah dibantu dengan kolaborasi, dibantu juga yang ahli digital marketing, misalnya membuat video, membuat apa tentang produk-produk kita. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita bertahan dengan membuka peluang reseller. Gitu. Jadi kita kan ibaratnya mencari kaki untuk membantu penjualan kita. Kalau kita sendiri berjualan capek aja gitu kan, sendiri ya. Kita mencari rezeki bersama lah gitu, mencari rezeki bersama. Misal Bang Sadam membuka di daerah Jakarta misalnya, udah kerjasama, boleh pakai brand Cek Mole langsung, boleh juga polos aja gitu kan. Saya mau mintanya jangan pakai brand Cek Mole, so ada brand sendiri, brandnya Bang Sadam gitu kan. Nah, bisa, jadi kita bisa kerjasama seperti itu dengan perhitungan nanti kerjasamanya bisa syarat dan ketentuan kan. Nah, dengan seperti itu kita menjalankan proses seperti itu, alhamdulillah bisa mulai bangkit. SDM yang tadi dirumahkan kita panggil lagi untuk tadinya meladenin tamu-tamu untuk datang, sekarang dia ngurusin packing gitu, merubah haluan. Jadi seperti itu. Dan catatan untuk saat ini Palembang pedagang pempek itu rata-rata ngirim pempek lewat bus, karena kita kan udah ada jalan tol yang 7 jam udah sampai gitu kan. Itu sangat besar sekali pengiriman setiap hari. Baik. Bang Napi mungkin ada mau ini saya kira ini dampak yang bagus ya. Ini artinya bahwa teman-teman UMKM yang lain yang belum berinovasi terhadap produk yang mereka buat itu harus segera melakukan itu, karena kalau dia tidak segera beradaptasi membuat inovasi-inovasi baru terhadap produk dia, pemasarannya dan sebagainya, maka dia akan akan lambat ya, bangkitnya lambat ya. Saya kira Mbak Yeni juga akan menularkan ya apa yang sudah dia lakukan ini kepada teman-teman yang lain ya. Karena memang di saat sekarang ini memang pola hidup masyarakat sudah berubah gitu ya. Jadi pola pemasaran pun harus berubah. Kalau tidak kreatif, artinya memang akan lambat dia bangkit kembali di masa pandemi ini. Baik. Tadi menarik juga yang Mbak Yeni katakan bahwa Mbak Yeni memiliki, kalau saya catat ada 2 inovasi, baik dari segi penjualan dan juga segi packaging ya. Karena dari segi packaging Mbak Yeni juga sudah mulai pempek vakum, memang sudah frozen food seperti itu ya. Untuk segi penjualan juga melakukan online. Nah ini mungkin di segmen ketiga nanti saya ingin menanyakan kendala ataupun juga kesulitan mungkin Mbak ini dalam pemasaran secara online. Mungkin pasti ada, tidak semulus yang kita bayangkan seperti itu. Akan kita bahas di segmen ketiga nanti. Dan untuk smart listener, kami masih mengajak Anda di perbincangan kali ini. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di WhatsApp kami di 0811780118. Kami segera kembali.
Palembang Inside. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah? Atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya osteoartritis yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan, akal, dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan, yaitu karakter seorang pemenang? Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat bersama Yakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Palembang Inside. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2020. Dan kita masih bersama Mbak Yeni Anggreni selaku owner Cek Mole, Bang Hanafijal, redaktur Tribun Sumsel, dan Bang Sadam Hussein, food vlogger Sumatera Selatan. Baik, Smart Listener, di segmen sebelumnya tadi, ini kita sudah banyak sekali membahas. Tadi kita juga sempat menanyakan bahwa kepada Mas Adam ya, bahwa peran influencer dalam hal membantu sektor UKM ini memang sangat penting sekali dalam hal kolaborasi, dan Mbak ini memang juga sangat mendukung bahwa influencer ini memang sangat berperan penting, tapi yang menjadi kewajiban dan PR dari pelaku UKM adalah menjaga kualitas. Jangan sampai customer ini
kecewa ketika food vlogger yang udah mereview makanan yang diberikan oleh pelaku UKM ini enak, ketika datang ini kok beda rasanya. Itu yang mungkin menjadi kewajiban ya dari pelaku UKM seperti itu. Nah, Mbak Yeni, tadi di penghujung segmen kedua tadi saya sempat menanyakan bahwa 2 inovasi yang Mbak Yeni lakukan adalah dalam hal packaging dan juga pemasaran online. Ini setengah Mbak Yeni gencarkan ya, dengan Mbak Yeni lakukan. Tapi untuk pemasaran online ini kan memang tidak semulus nih Bang Hanafi, tidak semulus yang kita lihat orang beli kita langsung kirim, enggak kan? Pasti ada hal-hal sulit. Nah, mungkin boleh diceritain Mbak Yeni, mungkin hal-hal sulit seperti apa sih dalam pemasaran online yang menjadi tantangan dari Mbak Yeni sendiri selama ini, Mbak? Silakan. Untuk hal ini itu apa yang paling penting, kita kan menjual produk tetapi tidak nyata karena ini kan online kan, tidak digital marketing yang harus kita tonjolkan di sini. Jadi digital marketing bagaimana kita nge-branding produk kita itu biar orang tertarik, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita menjaga relasi. Nah, relasi sebanyak-banyaknya, karena ibarat kita menabur benih, pasti ada, nggak mungkin mati semua kan, pasti ada tumbuh, tapi harus gencar, sering tekun kita lakukan setiap hari. Orang kan akan belajar. Nah, contoh aja, saya ada punya satu reseller, dia sebelum menjalin MOU, sebelum menjalin kerjasama, itu mereview, maksudnya mencoba produk kami itu tanpa kami ketahui 6 bulan. 6 bulan setelahnya. Jadi saya buka WA-nya dari awal itu dari Februari, Maret sampai minggu tadi baru dia closing dan menyetujuin untuk MOU dengan kami, dengan Cemole. Karena baru dia ceritakan, setelah deal baru diceritakan, kami ini udah pesen di Jakarta ya, kami ini udah pesen sudah dari 6 bulan yang lalu, pesen terus. Karena apa? Dia melihat stabil nggak kualitasnya, rasanya tuh berubah nggak gitu kan, kemasannya tuh bagaimana, apakah hari ini misalnya rasa pempeknya kecil, minggu depan nanti dikirim pempeknya gede gitu kan. Nah, selama 6 bulan itu mereview gitu, baru dia closing, yakin ya, sudah yakin ya. Oke. Jadi emang kalau boleh sedikit menambahkan sih, emang sering sekali gitu kan, kalau kita teman-teman di influencer sering menemukan kejadian di mana beberapa teman-teman UMKM itu merubah kualitas kan, mulai dari terkadang rasa, ukuran gitu kan, ada harga juga kan, karena emang COVID ini kan dampaknya besar sekali gitu, secara tidak langsung merugikan teman-teman UMKM kan, karena terkadang hal itu nggak bisa dihalalkan gitu. Ada beberapa teman-teman yang terpaksa mengurangi kualitas gitu kan, padahal sebenarnya kita harapkannya sih jangan sampai dikurangi kualitas kan, banyak metode lain gitu yang bisa diterapkan gitu. Oke, baik. Nah, ini Mbak Yeni, Bang Sadam dan juga Bang Hanafi, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Sore, dengan Pak Rudi. Oke, Pak Rudi di Poligo. Silakan Pak Rudi, mau nanya sama siapa nih? Silakan. Saya nih mau sumbang saran juga ya, mungkin untuk kemajuan namanya produk asli Palembang ya. Jadi pernah dulu saya baca di koran itu, ada namanya Bupati Tegal, itu mau menjalin kerjasama untuk menyediakan ikan, mungkin daerah sana ya, daerah Tegal mana, Jawa Barat, Jawa Tengah ya mungkin ya. Nah, jadi kita kan sudah memungkinkan mendapatkan bahan-bahan baku yang segar, yang harganya memang yang wajar ya, jangan ada di yang namanya yang terbaik lah harga. Jadi dulu pernah saya tuh nunggu di mana kapan realisasi dari Bupati Tegal itu untuk menyediakan bahan baku ikan asli dari sana ya, jadi dibawa langsung pakai kapal gitu kan. Nah, jadi salah satunya saya tuh menyarankan supaya aspek ini, pengusaha pempek Palembang ini sebagai putra daerah asli Palembang yang hobi pempek juga, saya itu mau menyumbangkan saran di mana kalau ada juga koperasi. Jadi koperasi ini menyediakan bahan baku. Ya kalau pempek kan sudah tahu kan, bahan bakunya ikan, tepung, terigu kan, sagu, terus bawang segala macam, gula merah sama cabai, itu kan yang intinya kan. Nah, jadi mengetahui harga pasaran ikan tuh ya kualitasnya gimana kan, jadi sudah tahu. Jadi koperasi ini juga membantu anggota kan juga untuk meningkatkan kualitas, seperti
misalnya rujak mie kan kalau bisa dapatnya bahan baku tahu dan mie itu yang higienis gitu kan, jangan sampai terjadi tahu dan mie itu formalin gitu kan. Saya juga melihat juga seperti asosiasi persatuan bakso Wong Solo kan, mereka punya asosiasi kan, ada koperasi juga, persatuan rumah makan Minang. Nah, jadi kan kita yang Palembang ini nggak salahnya kita meniru dari mereka yang sudah mereka punya koperasi, punya bidang usaha juga untuk membantu anggota intinya kan, supaya pempek ini kalau bisa harganya terjangkau dan enak gitu kan, tentunya. Dan juga bisa membantu pengusaha kecil ini. Pempek ini kan misalnya seperti Mbak Yeni tadi kan, ini kelasnya levelnya sudah agak menengah ke atas kan. Saya tuh melihat ada pengusaha pempek itu yang masuk lorong-lorong di 10 Ulu yang harganya 1.500, ada 2.003 gitu kan. Nah, 5.003 saya suka makan di dekat Pasar Burung kalau hari Minggu. Nah, mereka kan perlu bantuan Pak Yeni. Jadi itu juga termasuk kalau kita ada kolaborasi dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Madya Palembang gitu kan, sama juga Dinas Pariwisata. Kasihan mereka tuh pekerja keras, cuman sayang mereka akses untuk ke manajemen atau skill itu kurang gitu. Tapi pempeknya sebenarnya enak-enak gitu. Jadi itu dulu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi di Bolinggol. Mungkin Mbak Yeni mau ditanggapi Mbak Yeni? Iya, terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya, bagus sekali. Pertama yang saya akan jelaskan juga masalah koperasi ya tadi ya. Koperasi dengan tujuan untuk agar membantu anggota gitu kan. Boleh saja kita seperti yang Pak Yudi inisiatif Pak Yudi tadi, tapi kan di sini kita jelaskan lagi asosiasi pengusaha pempek ini asosiasi yang non-profit oriented gitu ya, non-profit oriented. Boleh saja jalan keluarnya kita bekerja sama. Kita bekerja sama dalam hal bukan kita yang mengelola koperasi itu, tapi kita bekerja sama untuk menyalurkan. Karena kan kita dari hulu ke hilir kan ibaratnya, sagu, ya ikan segala macam. Kita boleh menyalurkan yang selama ini kita jalankan, karena ini kita berpikirnya bukan profit oriented. Kita yang menjalankan kalau misalnya ada distributor atau apa, kita list produknya seperti yang sudah berapa kali kita jalankan seperti itu. Sudah, malah kita udah kerjasama, kita list misalnya ada sagu kita tester dulu. Jadi minta si produsen sagu ini kita tester ke anggota. Jadi misalnya satu orang setengah kilo dicoba bagaimana testimoninya, bagaimana kondisi sekarang. Jadi kalau pedagang ini ya Mas ya, pedagang ini kalau dia sudah cinta dengan satu produk yang bisa mempertahankan kualitas dia akan sulit merubah. Walaupun bagaimana kita rayu gitu ya. Itu yang kita lihat, kita survei. Dan rata-rata anggota aspek juga seperti itu. Kalau mereka sudah misalnya ikan, dia ngambil di ikan A gitu kan. Tiba-tiba ada ikan B yang lebih murah dan segala macam, akan sulit mereka ambil, kecuali kalau mereka sudah tester, mereka sudah coba dan hasilnya bisa gitu ya, bisa kita closing seperti itu. Tapi mau tidak mau kita tampung, nggak mungkin kita nggak bisa, aspek nggak bisa seperti itu, kita tampung ikan, kita tampung, kita kan ada pengurus ya, ada sekretariat di situ, kita tampung, humasnya nanti nge-share ke grup, kita ada grup kan, share. Jadi begitulah kita komunikasinya, walaupun pandemi seperti ini tetap aktif di grup WA-nya aspek. Karena kan makanan ini dia tergantung dengan bahan ya. Bahan yang sedikit saja berubah, maka rasa atau taste-nya juga berubah gitu, teksturnya juga berubah ya. Tetapi kita juga ada pelatihan dan juga himbauan-himbauan untuk keamanan, dari segi keamanan pangan, karena ini kan makanan ini kan sangat riskan. Jadi dari hulu ke hilirnya kita harus jelas dari mana dan asalnya. Ya, begitu juga pihak pemerintahan mensupport sekali. Seperti misalnya kalau kita mau aman makan pempek, lihat dulu, oh halal atau enggak gitu kan. Oh ada izin apa enggak. Nah dari situ kan kita bisa lihat, kalau dia ada izin berarti kan sudah proses alur dia membuat itu kan sudah
sudah dikeluarkan sertifikat, berarti kan sudah agak aman kita makannya kan. Nah, itulah tugas kami juga untuk merangkul, bukan merangkul menengah ke atas saja, merangkul yang startup yang baru mulai dagang rumahan atau buka warung di lorong gitu. Kita rangkul, ayo kita bergabung, bukan berarti anggota aspek itu orang hebat semua gitu kan. Semua kita rangkul. Jadi kriteria di aspek itu dari dia mulai, menengah dan atas masuk semua. Seluruh aspek ya Mbak. Seluruh gitu. Dan satu lagi, kalaupun misalnya dia baru memulai dan tidak tahu apa-apa, hanya bisa berjualan, kita juga ada namanya masuk ke binaan, ada Indonesia Marketing Asosiasi, di bidangnya ada UKM juga. Jadi kita rangkul di situ di IMA. Baik. Bang Hanafi, Mbak ini dan Bang Sadam, kita jeda dulu sebentar menuju segmen ketiga. Ini di segmen ketiga nanti kita mau nanya nih sama Mbak Yeni, karena di sini kan juga peran pemerintah juga sangat penting ya dalam memberikan dukungan pada para pelaku UKM. Kira-kira stimulus seperti apa sih yang sudah diberikan pemerintah untuk pelaku UKM yang ada di Kota Palembang? Akan kita tanya di segmen terakhir nanti. Dan untuk Smart Listener, kami segera kembali. Palembang Inside. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya. Mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu ni? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama si Wijaya Pos.
jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nih, masang di koran sama sosmed, nyingo aku nah. Aku masang di website tribunsumsel.com sama sripuku.com pula. Karena beritanya bagus-bagus, update pula. Tapi aku tidak tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing. Langsung telepon bae 0711 444 722 dan 44 0088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Smart FM, the spirit of Indonesia. Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2020. Dan kita sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita pada sore hari ini. Baik, Mbak Eni, di segmen terakhir ini saya ada pertanyaan di WhatsApp yang masuk. Ini dari Bu Tri Jumartini dari Pak Jo. Ini pertanyaannya, sejak memulai bisnis usaha kuliner, apa hal paling sulit yang terjadi selama memulai usaha dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Mbak Eni. Ini kayaknya pertanyaannya Sedih nih tuh. sedih. Dia ini pengen buka usaha juga, mungkin mau dapat pengalaman dulu dari Mbak Yeni ya. Cari inspirasi ya. Iya, oke, Iya. silakan Mbak Yeni. Kalau di awal-awal itu sangat sulit ya, karena sangat sulit apa? Kita semua harus terjun langsung sendiri dulu. Apa pembelian produk, pembelian bahan baku. Kita harus survei, datang dulu ke pasar A, ke pasar B, ke pasar C gitu. Mana kira-kira yang bagus gitu kan. Terus juga kita siap resiko nggak laku. Tidur hanya 3 jam sehari, mikirin kan besok gimana strategi. Nah, itu yang sebenarnya motivasi dari luar itu persentasinya sangat kecil untuk kita jalankan atau segala macam. Yang paling kuat itu motivasinya dari diri kita sendiri ya. dari Oke. kita sendiri gitu. Kuat nggak, sabar nggak kita menjalani, karena kita ibarat kata tuh tetaplah kita berjalan ke depan. Nanti loncatan yang paling tinggi itu Tuhan, kita serahkan sama Allah. Yang penting kita tekun aja gitu, kita tekun. Ya kalau mau dibilang nangis ya nangis, cerita perjalanan Panjang bukan ya? perjalanan panjang cek Butuh mulai 1 jam lagi nih talk show. Iya. Bener itu. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk motivasi ini memang dimulai dari diri sendiri ya, Mbak Eni. Harus tekun seperti itu Mbak Eni. Baik, ini kita sudah 5 menit lagi mau berada di segmen terakhir. Mungkin Mbak Eni, pertanyaan yang belum saya tanyakan tadi dari pemerintah ini, stimulus seperti apa sih yang sudah Mbak Yeni nikmati dari pemerintah, dan mungkin kalau belum ada harapannya mungkin Mbak Yeni, apa yang ingin diharapkan dari pemerintah dalam memajukan sektor UKM di Kota Palembang khususnya? Silakan Mbak Yeni. Kita sangat berdampak sekali ya, karena apa, pemerintah ini baik itu kota maupun provinsi itu sangat support sekali dengan namanya UMKM, apalagi ini khas ya, kuliner khas lokal. Jadi kearifan lokal tuh memang sangat disupport sama pemerintah. Dan juga kita juga sebagai pelaku itu harus jeli. Program pemerintah ini banyak, baik itu kota, provinsi maupun kementerian banyak. Tapi disitulah kita kreativitas kita, kolaborasi kita, keaktifan kita. Kan di Palembang ini banyak sekali asosiasi kan. Nggak menutup kemungkinan jangan di aspek saja gitu, di asosiasi lain pun kita ikut. Karena apa, setiap asosiasi itu pasti ada program yang disampaikan kan, misalnya program dari kementerian, program dari pemerintah kota, provinsi, itu disampaikan. Kita harus jeli, jangan sekali lewat aja langsung delete gitu kan. Tiba-tiba ada program stimulus, ada program bantuan alat, ada program packaging, apalagi pemerintah sekarang ada program namanya membantu e-commerce ya, membantu penjualan kita. Bagaimana kita diajari dari nol, membuka IG, bagaimana IG kita bilang follower banyak dan segala macam, pakai Tokopedia dan segala macam lah gitu kan. Itu banyak sekali dibantu sama program-program pemerintah. Jadi
alhamdulillah ini yang pertama tadi, yang kedua itu perizinan. Perizinan itu banyak juga pemerintah yang mengajak kita UMKM itu membuat perizinan secara gratis, Jadi ada program-program pemerintah seperti itu yang sudah berharap yang kita berharap kedepannya akan terus ya, sudah jalan ya, yang gratis itu udah jalan ya, udah jalan Pak. Udah jalan ya. Apalagi sekarang NIB ya, izin berusaha itu kan secara online. Malah di dinas provinsi, dinas perindustrian provinsi, silahkan ke sana bagian UMKM yang belum ada izin usaha. Sekarang kan izin usaha online ya, bisa diterima secara nasional. Yang mau ngajukan silakan datang ke dinas provinsi yang di Demang Lebar Daun. Mereka bisa membantu. Ini kan terkait juga dengan berubahnya pola pemasaran online, itu akan lebih jadi prioritas. Nah, untuk penjualan sampai keluar daerah itu kadang-kadang kan orang melihat produk ini harus halal, kemudian ada BPOM-nya, ya kan? Nah, itu bagaimana proses pengurusan itu? Sekarang kita lagi bekerja sama juga dengan pihak BPOM untuk membuat, karena ada program juga mungkin karena kurang kita terdengar atau sosialisasi seperti apa, ada program BPOM untuk UMKM itu dapat diskon Pak. Dapat diskon. Jadi diskon untuk pembayaran iuran ke negara itu didiskon untuk UMKM sebesar 50%. Jadi sekarang terutama di aspek kita lagi proses juga untuk membuat perizinan secara kolektif. Baik. Itu kan lebih dipermudah ya kalau baik. Nah, ini mungkin Bang Hanafi, ini kita sudah berada di penghujung segmen juga. Bang Sadam mungkin ada yang mau disampaikan nih di segmen terakhir, Bang Sadam. Mungkin kalau boleh sih untuk para teman-teman pengusaha UMKM ya, yang terutama yang masih belum melek teknologi gitu kan. Karena sering banget ketemu di jalan tuh kasusnya mereka masih dalam tanda kutip belum mau belajar teknologi gitu kan, belum mau belajar sosmed, padahal kan itu kan sudah eranya, sudah zamannya kan, apalagi sekarang kan gratis gitu kan. Jadi ya jangan sungkan, jangan malu untuk belajar buat Instagram. Kalau mau buat channel juga nggak apa-apa gitu kan, belajar desain grafis segala macam, banyak kok yang gratis gitu. Karena kenapa? Kalau masih dalam kondisi corona sekarang kita masih mempertahankan cara konvensional, takutnya nanti nggak bisa bersaing gitu kan. Jadi ya kalau moto orang tuh kalau ketinggalan zaman itu ya pasti bakalan tergerus gitu. Jadi buat yang masih ibaratnya masih konvensional, nggak ada salahnya buat belajar gitu kan. Tapi ya itu tadi, kita sebagai influencer juga ibaratnya membuka tangan gitu kan. Jadi kalau buat teman-teman UMKM yang masih belum tersentuh, tersentuh gitu. Jadi nggak usah sungkan gitu, misalnya hubungin siapa gitu kan. Hubungin Bang Sadam. Oh boleh. Bisa membantu ya. Di Instagram @lemakdian_on. Nah, follow ya. Langsung DM ya. Baik, cukup Bang Sadam. Terima kasih. Oke, Bang Hanafi mungkin terakhir. Iya. Jadi saya kira sama dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Yani, Sadam, memang para pelaku usaha kuliner ini memang harus kreatif ya, harus kreatif dan berinovasi terhadap produk mereka. Kalau mereka misalnya kesulitan membuat kemasan produk yang bagus, harusnya mereka bisa belajar, bisa sharing ya dengan Mbak Yeni misalnya yang sudah punya pengalaman seperti itu, sehingga mereka bisa memanfaatkan media sosial seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Sadam itu untuk penjualan lebih baik lagi. Karena kalau dari kemasan saja atau packagingnya tidak menarik, nanti ketika orang sekali mesan hasilnya sampai di sana tidak memuaskan mereka, ya cukup hanya sekali gitu kan. Tapi kalau ketika sampai produknya bagus, kemudian kualitasnya, rasanya tidak berubah dan enak, tentu ini akan menjadi pelanggan. Ya betul. Saya kira itu yang harus diperhatikan oleh. Baik, Bang Hanafi, Mbak Yani dan Bang Sadam, terima kasih sudah hadir di program Palembang Insight edisi hari ini, sudah berbagi informasi dan juga edukasi ya kepada smart listener, dan tentunya kita harap ini para sektor UKM khususnya sektor UMKM di Kota Palembang segera bangkit. Dan juga kata Bang Sadam tadi, tidak menutup kemungkinan harus belajar lah, karena inilah saatnya, era digital memang harus dimanfaatkan saat ini. Baik, smart listener, demikian Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2020. Saya Fernando Ogdraza pamit, terima kasih dan sukses untuk Anda. Baru saja smart listener kami temani di acara Palembang Insight, kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel, turut didukung oleh Kopi Benua.